semuanya, kembali lagi dengan saya Sulistiawati di Learning Journal kedua. Saya dari kelas BKI 6A dengan NIM 221340028. Nah, kali ini kemarin di pertemuan kemarin itu yakni pembahasan mengenai perkenalan gitu ya, karena masih awal. Nah, dan sekarang di pertemuan kedua itu membahas apa itu public speaking. Jadi setelah dosen masuk kemarin itu kan memberikan tugas 3 orang yang maju ke depan gitu untuk melakukan public speaking, entah itu bisa jadi MC, guru, atau jadi reporter ya. Nah, kemarin itu maju 3 orang. Nah, setelah itu bapaknya kembali ke bapaknya menjelaskan apa itu public speaking. Nah, jadi public speaking itu merupakan bentuk komunikasi publik yang disampaikan kepada halayak banyak gitu ya. Dan public speaking ini terstruktur gitu, jadi tertata gitu cara penyampaiannya gitu, sebagai upaya untuk mempengaruhi bisa juga untuk menghibur gitu. Dan public speaking ini penyampaiannya itu bisa melalui lisan, media massa, terus dari tulisan gitu ya, dengan tujuan yang tertentu. Itulah dari pengertiannya. Nah, selanjutnya mengapa sih public speaking itu sangat penting gitu ya, untuk apalagi kan di zaman sekarang ini kan gitu ya. Nah, karena yang pertama itu public speaking itu sebagai tuntunan zaman, dimana sekarang itu sangat memerlukan public speaking atau komunikasi gitu ya. Nah, yang kedua itu banyak orang yang sukses dengan dengan kemampuan dari public speakingnya gitu ya, entah itu dari MC, terus jadi reporter, terus jadi intinya yang bersangkutan dengan public speaking gitu. Nah, selain itu bisa jadi tuntunan profesi. Nah, kalau tuntunan profesi itu contohnya kayak guru gitu ya. Nah, guru itu kan mau nggak mau kan harus menyampaikan gitu ya, dengan pendapatnya gitu, menyampaikan informasi atau menyampaikan banyak bicara gitu kepada murid-muridnya gitu. Itulah mengapa publishing itu sangat penting gitu ya. Ya, tadi sebagai tuntunan profesi, ya sebagai orang-orang banyak yang sukses gitu. Itulah dengan kemampuan dari public speakingnya. Nah, agar menjadi pembicara yang baik itu yakni ada beberapa syarat gitu ya yang bisa dilakukan, yaitu dengan yang pertama itu agar komunikasinya baik, lancar gitu ya. Tenang, jadi kitanya bersikap tenang terlebih dahulu. Terus yang kedua itu percaya diri. Kepercayaan diri itu sangat penting gitu ya, untuk melatih dan membunuh mental kita gitu, agar kita terbiasa gitu dengan percaya diri, dengan berlatih, terus mencoba selalu. Dan yang terpenting kita itu harus berdoa. Itu bagian dari agar komunikasi atau public speaking kita itu berjalan dengan baik, dengan tenang gitu. Nah, selanjutnya ada tips presentasi yang baik. Itu gimana sih gitu ya. Nah, yang pertama itu kuasai materi ya. Kalau misalkan kita nggak menguasai materi ya pasti kita bakal bukan bengong ya, jadi terbatas gitu pengetahuannya, kelupaan gitu ya. Terus yang kedua itu harus kontak mata. Jadi kontak matanya itu nggak di satu arah doang gitu, kita harus main matanya kayak gimana gitu. Terus selanjutnya bayangin suasana. Jadi kita ngebayangin suasana gimana caranya buat kita itu nyaman buat presentasinya gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu gerakan badan atau gerakan tubuh kita, jangan tegap gitu ya. Jadi disantain aja gitu dengan melakukan gerakan tangan, entah itu dari ke kanan ke kiri atau
tangannya itu gitu bergerak gitu ya. Nah yang selanjutnya itu ada intonasi suara ya. Jadi kalau misalkan suara kita kecil itu bagaimana orang-orang pada ngedenger gitu dari omongan kita gitu. Jadi intonasinya itu cukup jelas gitu. Nah yang selanjutnya itu jokes itu juga sangat penting gitu ya. Nah yang selanjutnya kalau misalkan kita akan melakukan presentasi atau melakukan seminar apa gitu ya. Nah syaratnya itu kita jangan dulu membagikan bahan presentasi kita atau PowerPoint itu ke halayak gitu, ke pendengar itu. Jadi halayak itu nggak penasaran gitu dengan apa yang kita nanti ucapkan gitu. Dan di dalam PowerPoint-nya juga yang akan kita sampaikan itu banyak banyak ketentuan gitu ya. Dan ini contoh 7 Pak Adi bilang itu kemarin ada 7 dosa atau 7 kesalahan saat kita melakukan public speaking atau presentasi gitu ya. Yang pertama itu dengan tadi membagikan PowerPoint-nya terlebih dahulu gitu. Kan sebetulnya itu kitanya ngomong dulu gitu. Setelah ngomong baru kalau misalkan emang orang itu minta PowerPoint-nya baru kita bagikan gitu. Setelah kita melakukan komunikasi atau presentasi. Di dalam PowerPoint itu isinya itu tidak dijelaskan dengan detail gitu ya. Jadi kan di dalam PowerPoint itu kan poin-poinnya. Nah, misalkan poin 1 itu dijelaskan gitu satu-satu dengan detail gitu. Tapi di PowerPoint-nya itu dikit aja gitu. Yang selanjutnya itu materinya itu tidak nyambung. Jadi orang-orang juga bingung kalau misalkan kita menyampaikannya itu dari materinya itu tidak nyambung. Terus yang selanjutnya tak terbaca. Jadi kan ada yang mengedit PowerPoint itu dengan tulisannya terang gitu ya, sehingga ketika menyorot gitu di layar putih itu misalkan si huruf fontnya itu warnanya putih. Terus kalau misalkan disorotin di layar putihnya itu bakalan hilang gitu, tidak terbaca tulisannya gitu ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan memberikan warna di dalam PowerPoint itu harus dengan warna yang gelap agar nanti di layar putihnya itu bisa terbaca dengan jelas gitu. Terus yang selanjutnya itu terlalu banyaknya animasi sehingga jadi animasinya itu tidak beraturan gitu ya. Terus selanjutnya itu ada penutupan yang cukup lemah. Dan yang terakhirnya itu bersembunyi di balik PPT. Jadi kita hanya mengandalkan PPT atau hanya sekedar membaca yang ada di PPT. Kan seharusnya PPT itu cuman jadi bahan ingatan kita gitu ya. Ketika kita melihat PPT, poinnya baru yang kita pahami itu dijelaskan gitu kepada halayak. Itulah. Jadi itu beberapa 7 kesalahan besar gitu ketika kita melakukan presentasi. Nah terakhir ada quotes dari bapaknya itu adalah manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Entah itu melakukan intinya ketika kita ada kesempatan kita jangan diremehkan gitu. Maksudnya kita coba gitu, kita harus mencoba ketika ada kesempatan gitu ya. Karena memang masalah menang atau kalahnya itu belakang gitu. Yang penting kita ada kesempatan, kita ikut di pengalaman gitu. Kita harus ada pengalaman gitu biar kita itu bisa terjaring lebih luas gitu. Itulah hasil dari pertemuan 2 yang kemarin itu di hari Selasa. Iya, itu dari Selasa. Nah selanjutnya saya pamit undur diri, sampai bertemu pada learning journal ketiga. Dadah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.